saya balik lagi. Jangan bosen loh ya. Kali ini saya mau jawab pertanyaan dari teman-teman. Benarkah konsumsi kurma secara rutin dapat meningkatkan kadar hemoglobin dan memperlancar buang air besar? Kebetulan banget, salah satu peminatan riset saya adalah tentang kurma. Pas banget kan? Jadi, teman-teman wajib nonton dari awal sampai akhir biar nggak salah paham. Oke, sebelum kita bahas tentang kurma, jangan lupa klik tombol subscribe biar tidak ketinggalan video berikutnya. Nah, karena perminatan riset saya adalah kurma dan peredaran postpartum, makanya waktu itu saya meneliti tentang pengaruh konsumsi kurma dan 7 days terhadap perubahan kadar hemoglobin dan pola buang air besar. Nah, di video ini saya akan membagikan apa saja temuan dari penelitian tersebut. Tapi sebelumnya, kita bahas dulu apa hubungan kurma dengan perdarahan dan kematian ibu. Jadi, perdarahan itu adalah penyebab utama kematian ibu di dunia, terutama di negara berkembang. Anemia merupakan dampak lanjutan dari perdarahan, tapi bisa juga jadi penyebab tidak langsung perdarahan. Kalau anemia terjadi pada ibu hamil, ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, persalinan prematur, berat bayi lahir rendah, dan perdarahan. Sekitar 16-55% perempuan itu sudah menderita anemia sejak ke awal kehamilan. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pemberian tablet tambah darah selama kehamilan, terutama pada trimester ketiga. Nah, beberapa penelitian terdahulu melaporkan bahwa program ini memiliki efek positif dalam peningkatan kadar hemoglobin, tapi dampaknya masih jauh dari harapan. Karena apa? Karena banyak ibu hamil yang tidak mau minum tablet tambah darah. Nah, penelitian sebelumnya juga melaporkan bahwa rendahnya kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah adalah karena efek sampingnya, seperti mual, muntah, dan konstipasi gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain juga, penelitian sebelumnya juga melaporkan bahwa kurma mengandung zat besi dan tinggi serat. Makanya kemudian saya dan teman-teman tertarik melakukan penelitian ini. Kami melakukan penelitian ini pada remaja putri usia 16-24 tahun yang merupakan calon ibu hamil. Waktu itu responden kami bagi jadi 4 kelompok. Kelompok pertama itu kami minta untuk konsumsi tablet tambah darah yang mengandung 200 mg ferrosulfat. Ini adalah tablet tambah darah yang disubsidi oleh pemerintah Bekasi. Kemudian kelompok kedua itu diminta untuk konsumsi sangobion yang mengandung 250 mg ferros gluconat. Kemudian kelompok ketiga itu diminta untuk konsumsi kurma sayur seberat 70 sampai 75 gram per hari. Kemudian kelompok keempat itu diminta untuk konsumsi 3 botol 7 days per hari. Nah, seluruh responden itu diminta untuk mengkonsumsi kurma atau tablet tambah darah atau sangobion atau 7 days selama 30 hari berturut-turut dengan pendampingan dari tim observer yang sudah kami tunjuk. Hasilnya, untuk pemeriksaan HB dengan HB Sahli itu ada 2 tren. Pertama, kenaikan kadar HB antara yang konsumsi tablet tambah darah subsidi pemerintah dan yang konsumsi kurma itu menunjukkan tren meningkat dari minggu pertama hingga minggu keempat. Sementara yang mengkonsumsi sangobion dan 7 days itu sama-sama menunjukkan tren meningkat dari minggu pertama sampai minggu ketiga. Namun kemudian trennya menurun pada minggu keempat. Tapi kadar HB-nya masih tetap lebih tinggi dari minggu pertama. Nah, kalau diurutkan, rata-rata kenaikan HB dari minggu pertama sampai minggu keempat, yang paling tinggi adalah kelompok remaja yang mengkonsumsi tablet tambah darah subsidi pemerintah. Kenaikannya 1,9. Nah, kemudian diikuti dengan kurma 1,6, kemudian kelompok 7 days 1,1, dan yang terakhir adalah kelompok sangobion 0,6. Untuk pemeriksaan HB dengan digital test, keempat kelompok menunjukkan tren yang sama, yaitu tren meningkat dari minggu pertama hingga minggu ketiga. Dan kemudian trennya menurun pada minggu keempat, namun kadarnya masih tetap lebih tinggi dari minggu pertama.
Nah, urutan kenaikannya sama dengan pemeriksaan dengan HB Sahli, yaitu tablet tambah darah subsidi pemerintah, kemudian kurma, kemudian 7-Date, dan yang terakhir adalah Sangobion. Mengapa kadar hemoglobin cenderung mengalami kenaikan pada minggu pertama hingga minggu ketiga dan bervariasi pada minggu keempat? Hipotesanya adalah ini mungkin dikarenakan sistem pertahanan tubuh, di mana ketika kadar hemoglobin dalam tubuh telah mencapai kadar normal, maka tubuh melakukan pertahanan dengan cara makrofag fagositosis eritematik untuk menjaga kestabilan jumlah zat besi dalam tubuh yang dikendalikan oleh hormon hepsidin. Namun asumsi ini masih perlu penelitian lebih lanjut. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik bisa dilanjutin tuh penelitiannya. Yang menariknya adalah kenaikan hemoglobin pada kelompok kurma itu mendekati kenaikan hemoglobin pada kelompok remaja yang mengkonsumsi tablet tambah darah subsidi pemerintah. Mengapa ini menarik? Karena berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dalam 100 gram kurma sayur, itu kandungan besinya 3,21 mg. Karena beda kurma, beda kandungan zat besinya, gitu. Nah, ini dalam 100 mg ya teman-teman. Nah, dalam penelitian ini, kami hanya pakai sekitar 75 gram kurma sayur. Jadi kandungan besinya hanya sekitar 2,4 mg. Bayangkan, kurma yang hanya mengandung 2,4 mg zat besi, kenaikan kadar HB-nya bisa mendekati kenaikan kadar HB kelompok tablet tambah darah yang mengandung 200 mg ferrosulfat. Masya Allah, mengagumkan. Mengapa bisa begini? Hipotesanya adalah pada kelompok tablet tambah darah ferrosulfat dan ferrogluconat hanya mengandalkan kandungan besi untuk peningkatan hemoglobin. Sementara pada kelompok kurma dan 7-Dates itu terdapat kombinasi dari kandungan zat besi, vitamin A, vitamin C, zinc, dan riboflavin yang diduga berkontribusi dalam peningkatan kadar hemoglobin. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pola buang air besarnya? Teman-teman bisa lihat, pada kelompok tablet tambah darah dan Sangobion, itu lebih banyak mengalami masalah buang air besar dibandingkan dengan kelompok kurma dan 7-Dates. Semua responden mengaku mengkonsumsi serat itu lebih sedikit. Tetapi pada kelompok 7-Dates, meskipun asupan seratnya lebih sedikit dari kelompok lain, tapi buang air besarnya justru paling lancar di antara kelompok lain, diikuti dengan kelompok kurma yang juga lancar buang air besarnya. Oke, itu hasil yang saya temukan dari penelitian saya. Jadi kalau saya rangkum, kelompok tablet tambah darah memiliki kenaikan kadar hemoglobin yang lebih tinggi, tapi masalah buang air besarnya juga lebih banyak. Kelompok Sangobion, kenaikan HB-nya lebih sedikit, dan masalah buang air besarnya banyak. Kelompok kurma, kenaikan HB-nya tinggi, dan buang air besarnya lancar. Kelompok 7-Dates, kenaikan HB-nya tidak terlalu besar, tapi buang air besarnya paling lancar. Nah, dari rangkuman ini, mana yang lebih baik? Silahkan teman-teman putuskan sendiri. Penelitian ini sudah dipresentasikan di konferensi internasional di Jerman 2018 lalu. Penelitian ini juga sudah dipublikasikan pada jurnal internasional. Kalau teman-teman mau tahu lebih detailnya tentang penelitian ini, bisa baca langsung di artikel yang sudah terbit. Untuk link artikelnya, bisa teman-teman lihat di deskripsi video ini. Begitu juga untuk mensitasinya, saya akan tuliskan di situ. Temuan penelitian ini hanya salah satu dari sekian banyak manfaat kurma. Ada banyak lagi manfaat kurma yang lain yang sudah dibuktikan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.
Tidak heran mengapa konsumsi kurma ini sangat dianjurkan. Maka pada kesempatan kali ini, saya mendorong teman-teman untuk mulai membiasakan mengkonsumsi kurma. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang memuaskan. Saya hanya berusaha untuk membagikan apa yang sudah saya temukan dari penelitian saya sebelumnya. Atau kalau teman-teman tidak sependapat dengan temuan pada penelitian ini, silahkan teman-teman lakukan penelitian lebih lanjut. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Oke?